Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bapak dan rekan-rekan sekalian, saya Gunawan Wibisono akan memaparkan hasil review saya tentang pemaparan dari kelompok 6, yaitu sebuah konsep on organize for optimal effectiveness. Nah, berdasarkan sudut pandang saya, saya berpendapat bahwasanya konsep ini adalah sebuah konsep untuk menekankan pentingnya manajemen atau pengaturan yang efektif untuk mencapai hasil yang optimal. Ya. Nah, di mana dalam konteks pembelajaran, pengaturan ini atau organis ini adalah sebuah tatanan atau pengaturan untuk memenuhi kebutuhan dan kemampuan peserta didik itu sendiri. Nah, kemudian contoh implementasi dari organis for optimal effectiveness adalah yang pertama adalah dalam menyusun kurikulum, mana kita harus menyusun atau sekolah harus menyusun kurikulum yang relevan dengan kebutuhan peserta didik ya. Nah, sehingga karakteristik dari peserta didik itu dapat terpenuhi dan kemampuannya dapat dimaksimalkan secara optimal. Kemudian yang kedua adalah mengembangkan metode dan strategi pembelajaran yang sesuai. Nah, untuk mendukung terlaksananya kurikulum dan dapat memastikan peserta didik itu mendapatkan kemampuannya secara optimal atau mengasah kemampuannya optimal, maka guru harus menggunakan metode dan strategi pembelajaran yang tepat tentunya. Nah, kemudian yang ketiga adalah untuk menyediakan lingkungan belajar yang kondusif. Nah, di mana siswa dapat mengembangkan kemampuannya dengan optimal itu ketika ruangan kelasnya itu nyaman dan juga kondusif. Jadi, membuat siswa itu termotivasi dan senang untuk belajar. Nah, hal ini juga disampaikan oleh kelompok 6 di mana mereka bersetuju bahwasanya konsep ini adalah sebuah konsep yang digunakan untuk menyusun atau manajemen agar siswa itu dapat meningkatkan hasil belajarnya ataupun siswa itu dapat terpenuhi kebutuhan belajarnya ya. Nah, di mana yang mereka sampaikan adalah konsep ini memiliki manfaat yang pertama adalah meningkatkan hasil belajar, meningkatkan motivasi belajar, meningkatkan kepuasan belajar, meningkatkan kemudian belajar dan juga uh, untuk mencapai tujuan pembelajaran secara efektif tentunya. Nah, selanjutnya saya coba untuk mereview sebuah literatur ya dari uh, guru kreator ya. Mereka juga menjelaskan tentang konsep ini, di mana mereka berpendapat bahwa pada tahap ini, organis for effectiveness itu adalah kita sebagai seorang guru itu adalah uh, sebagai perancang ya, dimana untuk merancang sebuah pembelajaran itu perlu diorganisir, perlu diatur dengan optimal. Nah, tujuannya adalah agar rancangan pembelajaran itu menjadi sebuah urutan yang tepat ya, untuk pemahaman yang mendalam bagi setiap peserta didik tentunya. Nah, di mana guru juga perlu memastikan bahwa materi yang dipelajari tidak lewat begitu saja, namun ada kesinambungan yang terjadi dalamnya dalam bentuk uh, dalam membentuk pemahaman. Nah, dari tiga literatur ini, yang pertama adalah sudut pandang saya, kemudian yang kedua adalah presentasi dari kelompok 6, dan juga dari literatur yang saya cari dari guru efek guru kreator. Nah, dapat saya simpulkan bahwasanya pemahaman saya ataupun sudut pandang saya dengan kelompok lain maupun literatur adalah sesuai ya. Dimana kami sepakat bahwasanya konsep organisasi for optimal effectiveness ini adalah sebuah konsep yang penting untuk pembelajaran ya. Nah, dimana konsep ini menuntun kita untuk dapat mengorganisir pembelajaran itu lebih jelas, lebih efektif, dan juga lebih teratur tentunya untuk memberikan ataupun membentuk pemahaman yang optimal pada siswa, dan juga kita dapat memastikan siswa itu benar-benar berkembang sesuai dengan karakteristiknya. Nah, di mana juga konsep ini memberikan manfaat dalam meningkatkan hasil belajar, motivasi belajar, kepuasan belajar, dan kemandirian belajar. Baiklah, itu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf jika ada kekurangan. Saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.